Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, selalu senang untuk bersekutu bersama-sama, belajar firman Tuhan, merenungkan, menggali, memahaminya, menerapkannya, ayat demi ayat, pasal demi pasal, dan kitab demi kitab dalam seluruh Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari lanjutan bahasan kita kemarin. Kita sampai pada Injil Matius pasal 13. Kita belajar 2 ayat hari ini, ayat 34 dan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Mari kita pelajari bersama. Ayat ini berada di tengah-tengah dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dimulai dengan perumpamaan tentang benih yang ditabur oleh penabur benih. Masih ingat di dalam tayangan beberapa hari yang lalu, ada 4 macam jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak duri, dan tanah yang baik. Kemudian beralih kepada kerajaan Allah yang diumpamakan seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi besar. Kemudian beralih kepada perumpamaan tentang ragi yang menghamirkan seluruh adonan. Dan setelah itu Yesus berkata, firman Tuhan berkata, semuanya itu disampaikan Yesus. Semuanya itu apa? Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Apakah maksudnya Yesus hanya mengajar dengan perumpamaan? Tentu saja tidak. Maksudnya itulah pentingnya konteks. Ya, kalau dikatakan semuanya itu berbicara tentang Matius pasal 13 mulai ayat 1, yaitu tentang perumpamaan tadi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Dalam konteks waktu itu, di dalam konteks perikop atau pasal 13 ini. Nah, maksudnya adalah semuanya bertalian dengan, kalau kita membaca, supaya genaplah firman. Kenapa Yesus menyampaikan dengan perumpamaan? Untuk menggenapi firman Tuhan. Ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jadi dalam hal ini Yesus mengutip Mazmur 78, aku mau membuka mulutku mengatakan Amsal. Di dalam hal ini Yesus menggunakan kata perumpamaan. Nah, perumpamaan dalam ini, aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Apa itu yang tersembunyi? Rupanya Tuhan punya rahasia. Apa rahasia itu? Nah, itulah yang dinamakan Injil, rencana keselamatan Allah, kabar baik, keselamatan melalui karya penebusan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan sejak dunia dijadikan. Jadi rahasia Injil telah tersembunyi sekian lamanya sejak awal dunia, dan sekarang dibukakan oleh Yesus Kristus. Semuanya terbungkus bayangan. Misalnya kalau kita memperhatikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka sadar bahwa mereka telanjang, maka mereka membuat pakaian dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi kemudian oleh Tuhan Allah, pakaian itu diganti dengan pakaian yang baru, yaitu pakaian dari kulit binatang. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatang yang disembelih, ada binatang yang dikorbankan, ada kambing domba yang dikorbankan. Inilah rahasia yang tersembunyi
sejak dunia diciptakan. Darah yang dicurahkan, anak domba yang dikorbankan, berbicara tentang penebusan Yesus Kristus yang darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran, menutupi segala dosa dan pelanggaran kita. Inilah rahasia yang dimaksud, yang selama ini tersembunyi, tetapi diungkapkan oleh Yesus Kristus. Apalagi ada terlalu banyak rahasia. Dan sebetulnya bayangan itu sudah dinyatakan. Misalnya pengorbanan darah anak domba, berbicara tentang Yesus Kristus yang akan dikorbankan. Kemudian Sabat. Sabat sebetulnya kalau kita membaca surat Ibrani, Sabat adalah bayangan tentang Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya Matius 11:28 Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata kelegaan di situ artinya Airene, damai sejahtera. Tetapi oleh beberapa terjemahan yang lain juga bisa diterjemahkan, I will give you rest. Kenapa dia bisa menjanjikan rest? Karena dialah rest yang sesungguhnya. Dialah Sabat yang sesungguhnya. Kemudian peristiwa Paskah, waktu anak-anak sulung Mesir mati, kemudian diperintahkan bahwa seluruh orang Israel harus mengoleskan darah anak domba di ambang pintu rumahnya supaya anak sulung mereka tidak mati. Darah anak domba yang dioleskan di situ juga berbicara tentang keselamatan oleh Yesus Kristus, keselamatan yang disediakan Allah. Kita tidak berusaha mencari keselamatan, tetapi keselamatan itu sudah disiapkan, sudah diadakan. Dan keselamatan itu adalah pemberian Allah. Dan banyak sekali peristiwa yang merupakan bayangan atau rencana keselamatan Allah yang sudah dinyatakan. Tetapi manusia tetap tidak mengerti. Dan karena itu sekarang dibukakan melalui Yesus Kristus. Yesus datang, orang masih tidak mengerti. Yesus mengajar, orang masih mengeraskan hati. Yesus berbuat mujizat pun orang-orang masih menolak dia. Dan itu sebabnya ayat ini berkata, sekarang Yesus menyatakan dengan perumpamaan. Segala cara Tuhan lakukan supaya manusia terbuka dan manusia mengenal rahasia yang sedang dibukakan. Tapi toh manusia tetap tidak mau mengerti. Mereka masih mengeraskan hati dan bahkan mereka menyalibkan Yesus. Manusia tetap tidak mau tahu. Manusia justru sibuk membuat agama, menciptakan agama-agama, dan manusia sibuk beragama. Padahal pada kenyataannya agama tidak membuat kita lebih baik, bukan? Agama tidak membuat Anda dan saya lebih baik. Justru agama dipakai banyak orang untuk bersembunyi, untuk menutupi dosa dan pelanggarannya. Ada juga agama dipakai untuk cari diskon. Mau beli musik di toko musik, ngaku-ngaku pendeta supaya dapat diskonnya banyak. Mau beli sepeda motor, ya, mau beli mesin diesel, mau beli apapun juga ngaku-ngaku pendeta supaya dapat diskon. Kalau nggak dapat pun bilang ini saya pendeta dan sebagainya. Itulah kegagalan agama, bukan hanya pendeta, maksud saya dalam agama-agama yang lain juga terjadi hal seperti itu. Ya, agama bukan membuat orang lebih baik, justru agama dipakai untuk sarana menutupi korupsi. Ya, korupsi sambil mengutip ayat-ayat suci. Kemudian melakukan penjarahan sambil mengucapkan ayat-ayat suci, menyebut nama Tuhan dan sebagainya. Inilah kegagalan agama. Itu sebabnya Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Yesus datang bukan untuk mendirikan agama Kristen. Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbahagialah Anda dan saya yang bisa melihat,
yang matanya bisa terbuka, yang bisa mengerti akan rahasia yang sedang dibukakan, yaitu anugerah dari Allah, keselamatan yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya lagu yang sangat indah, lagu kuno sekali, jarang-jarang dinyanyikan lagu sekarang ya, karena terlalu banyak lagu baru. Kalimatnya sangat indah. Amazing grace, how sweet the sound. Anugerah yang menakjubkan. Betapa manisnya, betapa indahnya suaranya. That save a wretch like me. Yang telah menyelamatkan orang yang durhaka seperti aku. I once was lost, but now I'm found. Aku terhilang, tetapi sekarang aku ditemukan. Dan kalimat yang terakhir sangat-sangat menyentuh hati. Was blind, but now I see. Aku yang dahulu buta, sekarang telah melihat. Enggak kok, saya enggak buta. Mungkin Anda berkata seperti, enggak, saya enggak buta kok. Saya dari dulu enggak pernah buta kok. Bisa dicekkan di dokter mata. Kita memang tidak buta secara jasmani, tapi kita buta secara rohani. Kita tidak bisa melihat kasih Allah dan karya keselamatannya yang tersedia melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, mari kita berdoa dan menolong orang-orang di luar sana. Mungkin dia adalah saudara kita di rumah, orang tua, mertua, kakak adik, mama papa, anak-anak, menantu, cucu, atau rekan-rekan kerja, atau kekasih kita, atau pembantu, atau bos, atau mungkin siapapun juga yang masih buta dan tidak memahami, tidak bisa melihat rahasia yang sudah dibukakan, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia menyelamatkan Anda dan saya. Ataukah ada di antara kita yang sampai hari ini mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini masih belum bisa melihat, masih ingin berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan beragama, dengan sibuk melakukan perbuatan baik, amal, melakukan perbuatan-perbuatan agama, sibuk membuat agama supaya kita ini diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah pemberian Allah dan tersedia di dalam Yesus Kristus. Buka hatimu, terima Dia, dan jadikanlah Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, agar kita mendapat kepastian dan kebahagiaan kekal selamanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong supaya firman-Mu ini mengakar dalam hidup kami. Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kalau ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus, biar hari ini melalui tayangan ini ada jiwa-jiwa yang bertobat. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam bahasan selanjutnya. Matius 13 masih panjang, kita akan bahas ayat demi ayat kelanjutan dari ayat ini. Amin.